Selamat pagi anak-anak. Sebelum kita mulai chapel kita hari ini, mari kita mau bersama-sama bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami bersyukur Tuhan karena kebaikan dan kemurahan Tuhan, kami boleh ada sebagaimana kami ada saat ini, dan jika sebentar kami akan mengikuti chapel, kiranya Tuhan yang memberkati setiap kami, setiap hati kami, supaya kami siap untuk mendengarkan chapel hari ini, kami boleh menjadi pelaku firman Tuhan, kami boleh bersungguh-sungguh semakin mengenal Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kami serahkan jalannya chapel ini dari awal sampai akhir hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Memberitakan kabar baik bahwa Engkau mengasihi mereka. Tuntun aku untuk seluruh hati, mengasihi, melayani, juga memberi. Kemanapun Kau ingin ku pergi, ku mau selalu Christ We Proclaim, Sekolah Palembang Harapan. Karya senimu memberi hidup baru, Kau telah selamatkanku, sungguh besar cintamu.
kebenaran-Mu di setiap jalanku. Kristus, Engkau yang ku masyurkan, beritakan dalam setiap nafas hidupku. Kristus, Engkau yang ku muliakan, ku ceritakan dalam setiap karya tanganku. Ku rindu setiap lidah, ku rindu semua bangsa menyembah-Mu. Christ we proclaim, Christ we proclaim. Betapa besarnya anugerah-Mu bagiku, betapa hebatnya hikmat dan kuasa-Mu yang memampukan kami menyatakan nama-Mu, menyatakan kasih-Mu, menyatakan kebenaran-Mu di setiap jalanku. Kristus, Engkau yang ku masyurkan, beritakan dalam setiap nafas hidupku. Kristus, Engkau yang ku muliakan, ku ceritakan dalam setiap karya tanganku. Ku rindu setiap lidah, ku rindu semua bangsa menyembah-Mu. Christ we proclaim. Kristus, Engkau yang ku masyurkan, beritakan dalam setiap nafas hidupku. Kristus, Engkau yang ku muliakan, ku ceritakan dalam setiap karya tanganku. Ku rindu setiap lidah, ku rindu semua bangsa menyembah-Mu. Christ we proclaim. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita mau sama-sama bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan, kami boleh memuji dan memuliakan nama-Mu. Jika sebentar kami akan mempersiapkan diri kami untuk menerima firman Tuhan, kiranya Tuhan yang mau jamah setiap hati kami, supaya kami boleh memahami, kami boleh melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Hari ini kita akan membahas tentang seorang misionaris. Ya, Bu Indri percaya kalian sudah tahu misionaris itu apa karena sebelumnya sudah pernah disampaikan ya. Misionaris adalah orang yang mengabarkan kabar Injil, kabar tentang Tuhan Yesus Kristus kepada orang-orang. Nah, sebelumnya kita akan membaca satu ayat dulu ya. Di dalam Kisah Para Rasul 1, ayatnya yang ke-8. Tetapi, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kita akan membahas tentang seorang misionaris dari Inggris bernama William Carey. William Carey lahir di Inggris pada tanggal 17 Agustus 1761
Ya, sama dengan hari kemerdekaan Indonesia ya, 17 Agustus. William Carey adalah anak yang suka belajar. Seperti kalian, William Carey juga suka belajar. Terlebih lagi dia suka bahasa, belajar tentang bahasa. Ya, mungkin bukan bahasa Indonesia ya, tapi dia suka belajar bahasa. Bahasa Yunani, bahasa Ibrani, dia suka mempelajarinya. Sayangnya dia harus putus sekolah di umur 14 tahun dan dia harus bekerja sebagai tukang sepatu. Namun daripada menjadi tukang sepatu, dia lebih suka belajar untuk mencari pengetahuan. Ya. Dan dia adalah anak yang dengan setia pergi ke gereja setiap minggu, mendengarkan firman Tuhan. Dan dia menyadari bahwa hanya datang ke gereja setiap minggu dan mendengarkan firman Tuhan itu kurang. Dia harus menerima Yesus di dalam dirinya. Dia harus menyerahkan kehidupannya secara utuh kepada Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu, William berkomitmen menyerahkan dirinya, seluruh kehidupannya kepada Tuhan Yesus untuk dipakai Tuhan entah bagaimanapun caranya. Maka William memiliki keinginan untuk memberitakan tentang Tuhan Yesus kepada setiap orang yang ditemuinya. Pada tahun 1785, William sudah menjadi pastor di salah satu gereja kecil dan dia membaca salah satu buku perjalanan dari James Cook. Ya, James Cook melakukan perjalanan ke seluruh dunia dan dia menulis buku mengenai bagaimana mereka hidup, bagaimana bahasa mereka, dan juga bagaimana agama mereka di sana. Maka terbersit di dalam hati William untuk bisa mengabarkan Injil ke seluruh daerah lain. Ya, mengabarkan Injil ke seluruh daerah lain di luar Inggris. Oleh karena itu dia berpikir dan dia mengutarakan keinginannya itu kepada teman-temannya. Namun sayangnya teman-temannya tidak mendukung keinginannya itu. Kemudian William membuat sebuah buku tentang data kehidupan orang-orang yang ada di luar Inggris dan bagaimana kepercayaan-kepercayaan yang mereka pegang. Dan buku itulah yang membuka mata dari teman-teman William. Sehingga mereka membuat satu asosiasi misionaris dan orang pertama yang menjadi misionaris itu adalah William. Dan dia pergi ke India untuk mengabarkan Injil di India. Namun sayangnya India sudah memiliki kepercayaan-kepercayaan lain. Begitu ya. Mereka percaya bahwa dengan mandi di Sungai Gangga, dosa mereka akan hilang. Mereka percaya bahwa dengan mengorbankan anak mereka dan memberikannya kepada buaya, maka kehidupan mereka akan makmur, akan baik-baik saja. Dan mereka juga akan membakar istri yang suaminya meninggal. Ya, jadi istri yang suaminya meninggal kan namanya janda. Dan mereka akan membakar janda itu. Karena itu yang mereka percayai, suami dan istri harus pergi bersama-sama. Harus pergi ke akhirat bersama-sama. Jadi mereka ketika suaminya meninggal, maka sang istri juga harus mati. Entah berapa banyak manusia yang dikorbankan karena kepercayaan-kepercayaan itu. Dan William sangat tidak menyukainya. Hal yang membuat orang India kesulitan untuk percaya kepada Tuhan, ya, setelah William melakukan perkabaran Injil, hal yang membuat orang India kesulitan untuk mempercayai Tuhan adalah mereka tidak memahami Alkitab. Karena Alkitab tidak ditulis dalam bahasa mereka. Oleh karena itu, William akhirnya belajar, mempelajari bahasa mereka. Dan menerjemahkan Alkitab ke dalam bahasa mereka sehingga mereka bisa memahaminya. Lambat laun, William menghadapi berbagai persoalan, mulai dari anak dan istrinya yang meninggal, kemudian kebakaran yang terjadi di tempat dia menerjemahkan, sehingga beberapa terjemahan ikut terbakar.
Namun William tidak putus asa. Dia mengerjakan penerjemahan itu dengan sungguh-sungguh sehingga dia berhasil menerjemahkan Alkitab ke dalam 34 bahasa. Ya, sekali lagi ya, ke dalam 34 bahasa. Berapa bahasa yang bisa kalian kuasai sekarang? Bu Indri sekarang bisa bahasa Indonesia, tentu saja ya. Kemudian Bu Indri juga sedikit bisa bahasa Inggris. Dan Bu Indri juga bisa bahasa Jawa, itu baru 3. Itu pun Bu Indri tidak menguasai secara penuh, gitu ya, masih belajar. Baru 3. Sedangkan Bapak William ini sudah menerjemahkan Alkitab ke dalam 34 bahasa. Untuk membuat orang-orang semakin memahami isi Alkitab. Memahami dan mengenal siapa Tuhan Yesus Kristus. Kita sekarang enak ya bisa menikmati Alkitab dalam berbagai bahasa. Mungkin kalian sering membaca Alkitab dalam bahasa Inggris, mungkin sering membaca Alkitab dalam bahasa Indonesia. Kita sama-sama bisa memahaminya. Itu adalah salah satu usaha yang dilakukan oleh William untuk membuat orang-orang bisa memahami Alkitab dan semakin mengenal Yesus. Sekarang, apa yang bisa kita lakukan untuk menolong orang lain semakin mengenal Yesus? Ya, kita setiap orang yang percaya ini memiliki kewajiban untuk memperkenalkan Kristus kepada orang-orang di sekitar kita. Ya, untuk menyaksikan Kristus kepada orang-orang di sekitar kita. Karena kita sudah dikaruniai Roh Kudus dan kita dijanjikan untuk menjadi saksi Kristus. Ya, kalau murid-murid Tuhan Yesus diutus untuk menjadi saksi Kristus di Yerusalem, di Yudea, Samaria, dan ke ujung bumi. Mungkin Indonesia tidak disebutkan di situ ya, tapi Indonesia salah satu bagian dari ujung bumi itu. Maka kita sebagai orang percaya yang sudah mengenal Tuhan Yesus memiliki kewajiban untuk mengenalkan Tuhan Yesus kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Orang-orang yang belum mendengar tentang Tuhan Yesus Kristus. Orang-orang yang mungkin belum percaya siapa Tuhan Yesus Kristus itu di dalam kehidupannya. Kalau William menerjemahkan Alkitab ke dalam 34 bahasa, apa yang bisa kita lakukan? Bu Indri, saya belum bisa mempelajari bahasa Tuhan itu. Tidak apa-apa. Mulai dari hal-hal kecil. Mulai dengan menolong orang lain yang membutuhkan. Menolong teman, menolong orang tua, menolong guru-guru di sekolah. Itu adalah salah satu cara untuk menjadi saksi Kristus di dalam kehidupan kita. Jadi tidak harus seperti berbicara tentang Yesus gitu ya. Tidak harus seperti itu. Itu salah satu caranya. Tapi kalian juga bisa menjadi saksi Kristus dengan melakukan perbuatan-perbuatan kasih. Perbuatan-perbuatan yang sesuai dengan kehendak Yesus. Itu yang dapat kalian lakukan. Windri punya 2 pertanyaan refleksi untuk kalian. Yang pertama, adakah orang yang ingin kalian beritahu tentang Tuhan Yesus? Siapakah orangnya? Yang kedua, apa yang kalian lakukan untuk menolong mereka semakin mengenal Yesus? Apakah kalian bisa melakukan sesuatu ya untuk menolong mereka semakin mengenal Yesus? Silahkan pertanyaan refleksi ini dijawab dan mari kita berdoa untuk menutup kegiatan chapel kita hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan sudah mengingatkan kami akan kewajiban kami untuk memperkenalkan Yesus, mendeklarasikan Yesus kepada setiap orang yang kami temui. Ajar kami Tuhan untuk memiliki kekuatan, memiliki hikmat, dan memiliki pengertian untuk dapat mengenal Tuhan lebih dalam dan mengenalkan orang lain, mengenalkan Tuhan Yesus kepada orang lain. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kami sudah mendengarkan chapel kami hari ini, dan kami akan melanjutkan aktivitas kami, kiranya Tuhan yang selalu menyertai.
Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.